Puskesmas merupakan unit layanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran esensial dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Puskesmas juga merupakan unit layanan kesehatan yang paling terjangkau oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena puskesmas tersebar bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah sekalipun. Sehingga unit layanan puskesmas ini memiliki total tenaga kerja yang cukup banyak. Karena jumlah total tenaga kerja puskesmas ini cukup banyak, aspek kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sesuatu yang tidak boleh kita pandang sebelah mata. Pada UU nomor 36 tahun 2009, pasal 164, dijelaskan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Sayangnya, penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja pada institusi kecil seperti puskesmas seringkali terhambat oleh alasan sumber daya yang terbatas. Padahal sebenarnya ada beberapa prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat kita terapkan dengan minim atau bahkan tanpa biaya. Salah satu contohnya yang mudah dilakukan adalah identifikasi dan penilaian bahaya pada lingkungan kerja. Identifikasi dan penilaian bahaya pada lingkungan kerja puskesmas. Yang pertama, letak alat pemadam api ringan kurang mudah dijangkau. Dampaknya akan menghambat penanganan saat terjadi situasi gawat darurat. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan metode teknik, yakni diletakkan di posisi yang mudah dijangkau. Dapat juga dilakukan dengan administrasi, yakni pemasangan instruksi penggunaan pada tempat yang ideal. Kemudian dapat juga dilakukan dengan APD, yaitu perlengkapan atau alat penunjang lain seperti helm keselamatan. Kemudian untuk poin kedua adalah kabel kurang tertata rapi. Dampaknya, meningkatkan resiko petugas kesehatan ataupun pasien terjatuh, sehingga menyebabkan cedera. Dapat juga beresiko untuk muncul percikan arus listrik apabila menyandung orang sekitar yang nanti dapat menyebabkan kebakaran. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara eliminasi dengan menyingkirkan kabel dan mengganti dengan alat elektronik yang sebisa mungkin terdapat model wireless. Kemudian dirapikan dan dijauhkan juga dari ruang gerak. Poin ketiga adalah penggunaan arus listrik berlebihan. Dampaknya dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran akibat konsleting. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara substitusi, yakni dengan memasang jalur konektor lebih banyak sehingga tidak menumpuk dalam satu tempat. Kemudian, menggunakan konektor sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga jangan menumpuk T-kontak secara berlebihan. Hal ini membuat stop kontak kelebihan beban, serta membuat steker dan stop kontak mengalami panas berlebih, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran akibat listrik. Periksalah juga steker secara berkala, segeralah ganti apabila warna sudah kehitaman. Instalasi listrik yang semrawut juga berpotensi dalam penyebab kebakaran. Kabel listrik simpang siur sering dijumpai dan akan menyebabkan konsleting pada listrik. Meskipun mitigasi dan pengendalian bahaya sudah dilakukan dengan maksimal, selalu ada kemungkinan untuk terjadi bencana. Oleh sebab itu, tenaga kerja dan karyawan harus kita persiapkan untuk menghadapinya dengan melakukan edukasi mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana tertentu. Untuk menghadapi kebakaran, yang pertama adalah jangan panik. Karena kepanikan bisa membuyarkan ingatan soal rute penyelamatan di tempat kerja saat terjadi kebakaran. Yang kedua adalah jangan gunakan lift saat terjadi kebakaran. Lift bisa berhenti mendadak saat keadaan darurat, maka bergeraklah menggunakan tangga darurat dan ikuti rute evakuasi yang biasa terpasang di dinding. Yang ketiga adalah asap akan bergerak ke atas, sehingga harus diingat bahwa posisi badan harus rendah mungkin. Merangkaklah sambil melindungi hidung menggunakan tisu, sapu tangan, atau baju. Yang keempat adalah jangan terjebak di keramaian. Penghuni gedung terkadang fokus pada satu akses keluar, sehingga berdesakan.
terlanjur menghirup asap, kemudian pingsan. Carilah rute lain, yaitu bisa ke ujung ruangan, lorong, ataupun tangga. Yang terakhir adalah matikan aliran listrik.